Selanjutnya yang bertindak imam atau khatib pada Jumat kali ini yaitu Al-Ustaz Imam Hambali dan sebagai Bilal Al-Ustaz Muhammad Fauzi. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Alhamdulillah, Alhamdulillahil azizil ghaffar, mukawwiril layli 'alan nahar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha min 'adzabil qabri wa min 'adzabin nar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ummatihi bi'adadi ma azlama alaihi al-lailu wa ashraqa alaihi an-nahar. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat Masjid Al-Falah yang semoga selalu mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai hamba Allah, Tuhan yang maha wujud, yang maha ada, yang adanya sebelum kata-kata itu ada, adanya kata-kata tidak ada karena adanya kata-kata ada itu ada. Kita harus sadar betul dan menyadari diri kita bahwa sebenarnya diri kita ini adalah tidak ada, tapi diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai hamba Allah, Tuhan yang maha hidup, yang hidupnya kekal abadi, tidak ada awalan, tidak ada akhiran, harus menyadari betul bahwa kita semua ini sebenarnya tidak hidup, tapi dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bertafakur seperti itu, harapan besar kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa berzikir setiap saat, semakin punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan mudah, dengan gampang kita menjalankan perintah-perintahnya sekaligus menjauhi larangan-larangan dan maksiat kepadanya. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan hamba-hamba Allah yang benar hamba-hambanya, menjadi hamba-hamba yang ahli ibadah, hamba yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kurang lebih 1 minggu yang lalu, bulan Maulidur Rasul, bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan setiap waktu, setiap saat kita selalu rindu kepada beliau. Beliau Rasulullah meninggalkan warisan, yaitu kalamun qadimun, Al-Quranul Karim, sebagai petunjuk bagi seluruh manusia, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga sebagai syifa, obat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam tafsir Al-Qurtubi diriwayatkan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu,
sami'tu nabiyakum sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata sahabat Ali, aku mendengar Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa huwa ala a'wadil mimbar, keadaan beliau berpegangan di atas mimbar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Kata Rasulullah, barang siapa yang setiap selesai sholat fardu membaca ayat kursi, maka tidak ada penghalang baginya untuk masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala kecuali kematian. Bisa difahami bahwa orang yang selalu istiqomah membaca ayat kursi setelah selesai sholat, jarak antara dirinya dengan surga hanyalah kematian. Bisa disimpulkan orang yang istiqomah setiap selesai sholat membaca ayat kursi sudah dipastikan setelah mati nanti akan masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan di dalam hadis lain disebutkan, masih di dalam tafsir Al-Qurtubi, orang yang selalu istiqomah membaca ayat kursi setelah selesai sholat, maka yang akan menguasai ruhnya, yang akan menjabut ruhnya ketika sakaratul maut, yaitu Dzul Jalali wal Ikram, Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Sudah bisa dipastikan tugas yang biasanya diemban oleh malaikat Israel, tapi khusus bagi orang yang istiqomah membaca ayat kursi, Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang akan mencabut. Artinya orang tersebut pasti husnul khatimah yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dan dia bagaikan orang yang berperang bersama para nabi-nabi Allah di jalan Allah sehingga dia mati syahid. Dan ini bukan pekerjaan yang ringan, bukan amalan yang gampang. Realita kenyataannya, walaupun kita sering mendengar tentang keterangan bacaan ayat kursi ini, masih banyak yang belum istiqomah mengamalkannya. Selaras dengan terusnya sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yuwadzibu 'alaiha illa abidun illa siddiqun au abidun. Tidak ada yang bisa mewazibahkan, merutinitaskan, mengistiqomahkan kecuali orang tersebut siddiq atau abid. Kita masih punya kesempatan besar, punya harapan besar, masih punya waktu. Kita masih bisa untuk menjalankannya agar supaya kita menjadi orang yang siddiq dan ahli ibadah. Dan ini menjadi syarat mutlak untuk mengamalkan ayat kursi, yaitu selesai sholat tidak bisa dilakukan kecuali orang-orang yang ahli ibadah. Ma'asyiral hadirin, di dalam terusannya hadis tersebut bahwa barang siapa yang membaca ayat kursi ketika akan tidur, ketika akan bersiap-siap untuk tidur, membaca ayat kursi, amanahullahu ala nafsih, Allah akan memberi keamanan pada dirinya, yang artinya Allah akan memberi keamanan yaitu zahiran wa batinan, tentunya keamanan dari berbagai macam godaan, keamanan dari berbagai macam gangguan yang akan terjadi ketika seseorang tersebut ketika tidur. Dan insya Allah akan memberi keamanan dari berbagai macam penyakit yang bisa membahayakan kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Bukan hanya dirinya saja yang diberi keamanan oleh Allah, wajarihi, yaitu tetangganya, tetangga dekatnya, wajari-jarihi, tetangga-tetangganya, tetangga yang sudah berjarak, wal abyati haulahu, dan rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Kita bisa bayangkan, andaikan satu kampung setiap rumah setiap malam membaca ayat kursi, Allah akan memberi keamanan
mungkin lebih dari satu kampung itu, haulahu wal abyati haulahu, satu kecamatan atau bahkan satu kota akan diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih luas lagi ketika ada yang membaca ayat kursi setiap rumah satu kota, insya Allah Allah akan memberi keamanan, harapannya satu provinsi dan bahkan satu negara kesatuan Republik Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita melihat sejarah diturunkannya ayat kursi, ma'asyiral hadirin, ketika Allah mengutus malaikat Jibril yang biasa menurunkan wahyu, Allah bukan hanya mengutus malaikat Jibril, tapi juga mengutus malaikat untuk mendampinginya yang jumlahnya 70.000 malaikat. Disambut di penduduk bumi dengan penuh penghormatan, dengan penuh keagungan, dan di bumi terjadi goncangan yang luar biasa. Terjadi gempa yang sangat besar sekali, sehingga goncangannya sampai di seluruh dunia, bukan hanya di mana tempat ayat kursi diturunkan, sehingga saking besarnya goncangan bisa menjatuhkan mahkota-mahkota para raja. Semua ketakutan, bukan hanya manusia saja yang ketakutan, tapi jin, syaitan, bahkan iblis pun juga ketakutan. Ketika didatangi oleh syaitan dan jin, iblis ternyata juga ketakutan. Kemudian iblis memerintahkan syaitan dan jin untuk mencari di mana pusat gempa itu terjadi. Setelah dicari ternyata ada di tempat di mana ayat kursi diturunkan dan dikelilingi beribu-ribu malaikat. Kemudian syaitan dan jin segera kembali kepada sang raja, yaitu iblis laknatullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera menyuruh menulis ayat kursi kepada sahabat Zaid bin Thabit dan menyebarkannya. Syaitan dan iblis dan jin ketika bertemu dengan iblis menceritakan apa yang terjadi, iblis semakin ketakutan. Jangankan dirinya, jangankan anak buahnya, syaitan dan jin, dirinya pun tidak akan mampu menembus, menggoda manusia, Bani Adam, ketika membaca ayat kursi dengan ikhlas lillahi ta'ala. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terbukti para sahabat Rasulullah, termasuk Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika berduel dengan jin, sahabat Umar bisa mengalahkan jin ketika berduel. Tapi jin itu berkata, lepaskanlah aku wahai Umar, aku akan mengajarimu sesuatu yang engkau bisa tertolak dariku. Kemudian dilepaskan oleh sahabat Umar, dan sahabat Umar bertanya, apa itu? Bacalah ayat kursi, maka engkau akan terhalang dariku. Itulah syaitan. Dikisahkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika dipasrai untuk menjaga zakat Ramadan, beliau melaporkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap malam sampai 3 malam berturut-turut didatangi oleh pencuri. Ketika pencuri itu ditangkap, dia merengek-rengek, memelas, mengatakan bahwa keluarganya banyak, sudah beberapa hari ini tidak makan. Maka dilepaslah oleh sahabat Abu Hurairah. Sampai malam kedua seperti itu lagi yang dia lakukan, malam ketiga seperti itu lagi yang dia lakukan, sehingga sahabat Abu Hurairah tidak akan melepaskannya, sehingga melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pencuri itu berkata, lepaskanlah aku, maka aku akan mengajarimu kalimat yang dengan kalimat itu Allah akan memberi manfaat besar kepadamu dan Allah akan menjagamu. Ketika engkau akan tidur, bersiap-siap untuk tidur, maka bacalah ayat kursi, Allah akan menjagamu sampai pagi, dan Allah tidak akan mengizinkan syaitan untuk menggodamu, wahai sahabat Abu Hurairah. Itu dilaporkan kepada baginda Nabi. Apa kata baginda Nabi? Benar yang engkau katakan, wahai sahabat Abu Hurairah, tapi dia itu pembohong. Rasulullah bertanya kepada sahabat Abu Hurairah, tahukah engkau, wahai sahabat Abu Hurairah, siapa yang kau ajak bicara selama 3 malam berturut-turut itu? Jawabnya sahabat Abu Hurairah, la, tidak tahu wahai Rasulullah.
Qala, Rasulullah bersabda, dzaka syaitan, dia adalah syaitan. Ma'asyiral hadirin, syaitan adalah musuh manusia yang nyata. Dia tahu kelemahannya sendiri. Di antaranya adalah dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran, terutama adalah ayat kursi. Maka ketika kita merasa ketakutan di tempat dimanapun kita berada, merasa ada yang aneh atau merasa tidak enak, segeralah untuk membaca ayat kursi. Atau pada diri kita timbul rasa galau, rasa yang menakutkan pada diri kita, padahal tidak ada apa-apa, kita tidak melihat sesuatu, segeralah untuk membaca ayat-ayat Al-Quran, terutama adalah ayat kursi. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi kekuatan iman yang kuat, bisa istiqomah untuk mengamalkan amalan-amalan yang sudah diwariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah bacaan ayat kursi setiap selesai salat, walaupun itu berat, walaupun imam tidak memimpin membacanya, kita bisa membacanya sendiri, mungkin hanya butuh waktu beberapa menit saja. Insya Allah kalau kita istiqomahkan, kita punya harapan besar sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. اللهم صل وسلم وزد وعظم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد. ورضي الله وتبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله الذي عمت رحمته وجلت وأظهر دينه لنكون على نعمه تجلت وتعبدت. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد معترف بتقصيره على عظمته التي تبينت وتوضحت. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أوضح سبيل السعادة لأمة أطاعت وارتقت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون، فإن التقوى منبع السعادة الدنيوية والأخروية. واعلموا أن الله يأمر بأمر وبدأ بنفسه وثنى بملائكة القدس فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته والأئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأراضين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم حينا بحيات العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا بزمرة العلماء. اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والمختلفة والشدائد والمحان ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.